Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budaya Surabaya ikut mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Ego Suwartin. Dapat kita lihat bersama-sama karangan-karangan bunga yang dikirim oleh Handitulan sanak saudara dan famili, relasi-relasi yang ikut merasakan kepedihan, bukan saja keluarga yang ditinggalkan, namun juga relasi kenalan yang lain pun juga ikut berduka atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Surwartin. Ini salah satu bentuk kepedulian dari sesama yang sedang bersedih, yang sedang berduka, ikut mendoakan, simpatik kepada teman yang sedang ditinggal kematian oleh orang yang tercinta, yaitu ibunda. Di kalangan umat Buddha ada karangan bunga yang mempunyai ciri khas, ditulisi menggunakan bahasa Pali, Sabi Sangkara Anicca. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal adanya. Ini mengingatkan kepada keluarga yang berduka, segala sesuatu termasuk tanpa kecuali orang tua kita juga akan menjadi objek ketidakkekalan. Almarhumah pernah lahir, berkembang, meningkah dan akhirnya meninggal. Ibu almarhumah tidak lepas dari hukum ketidakkekalan. Ibu almarhumah harus tunduk pada hukum perubahan, yaitu pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Sebuah pesan mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada semua yang hadir, bahwa kehidupan yang dijalani oleh manusia ini tidak kekal adanya, ada garis finishnya. Seseorang mengalami kematian menurut ajaran Sang Buddha ditentukan oleh karma-karma seseorang yang diperbuat semasa kehidupannya. Bisa kita lihat di masyarakat ada orang yang meninggal dalam bayi kandungan, ada remaja, setelah berkeluarga kemudian ada yang sampai orang tua. Kondisi demikian adalah bukan kondisi kebetulan, namun ada hukum sebab akibat yang mendahului. Di dunia ini berlaku hukum sebab akibat, bukan berlaku hukum kebetulan. Kenapa seseorang mempunyai umur yang pendek? Karena dalam kehidupan yang lalunya Pak Ustadz ini tidak pernah menghargai kehidupan. Dia suka membunuh, dia suka menyakiti makhluk-makhluk lain. Akibatnya karena suka mengurangi kehidupan makhluk-makhluk lain pun dia pun kena hukum alami, hukum karma. Siapa yang mengurangi, yang memotong karma-karma, memotong umur-umur makhluk-makhluk lain pun juga dia akan mengalami yang sama. Dia umurnya tidak panjang. Kemudian kita bisa melihat juga orang yang mempunyai usia yang panjang, dia puas menunggui anak, istri, cucu dan sebagainya. Karena dalam banyak kelahiran dan kehidupannya suka menghargai kehidupan. Dia tidak mudah menyakiti makhluk lain, dia tidak gampang membunuh makhluk lain, namun makhluk lain pun dihargai, dihormati. Ya, sebagai akibatnya dia suka menghormati kehidupan makhluk-makhluk lain. Akibat positifnya akan menikmati umur yang panjang dengan bermacam-macam kondisi yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping hukum karma tadi yang berbicara tentang orang usia panjang, namun tentu juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Pola hidup seseorang juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau orang suka perhatian, pola hidupnya, pola makannya terjaga, juga akan mendukung seseorang untuk mengalami usia yang panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara dan sarana. Kita bisa melihat di atas peti jenazah ada banyak bunga atau kembang. Di samping simbol
untuk menyatakan rasa hormat kepada yang telah meninggal. Namun juga di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai arti yang khusus sebagai simbol ketidakkekalan. Demikian pula kehidupan yang dijalani seseorang adalah tidak kekal adanya, tidak berbeda dengan bunga. Dipetik, nanti sore atau besok pagi sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Kemudian di samping bunga sebagai bentuk penghormatan, kita lihat ada bermacam-macam makanan di altar, di depan peti jenazah. Sekalipun itu dengan menggunakan istilah dipersembahkan, disajikan, bukan berarti makanan itu akan berkurang, makanan itu akan tetel. Namun demikian sekalipun tidak berkurang, tetap mempunyai nilai manfaat sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal. Ternyata kita masih perhatian kepada beliau yang telah meninggal. Rasa perhatian, rasa peduli dan belas kasih dari yang meninggal ini akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dibantu oleh keluarga yang masih hidup ini akan memungkinkan kelahirnya di alam-alam bahagia satu-satunya. Kemudian juga kita bisa melihat di samping peti jenazah ada sarana tradisi, yaitu ada rumah-rumah atau tandu. Itu juga mempunyai makna gambaran yang hidup kepada yang telah meninggal agar di alam sana pun mempunyai fasilitas kehidupan. Di alam sana tidak mengalami kecapean, kepayahan. Dari keluarga yang hidup memberikan, mengirim pembantu yang nantinya siap membantu di alam sana. Itu sebagai alat bakti yang hidup kepada yang meninggal. Kita mempunyai gambaran pikiran agar orang tua setelah meninggal di sana pun tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Itulah gambaran anak yang berbakti. Tentunya akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana, mempunyai rumah maupun fasilitas kehidupan, tergantung faktor yang utama adalah kebaikan-kebaikan yang ditanam semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga maupun di masyarakat. Saya yakin bagi seorang ibu, semasa hidupnya telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk mendidik, membesarkan putra-putrinya dengan penuh tanggung jawab. Itulah kebaikan yang tidak terukur dan tak terhitung, yang akan selalu menemani beliau di alam-alam yang lain. Dan kita juga pada kesempatan ini telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Kita menyebut, memuji, memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhumah ini bisa terlahir di alam surga bahagia, mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.